Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua rahimakumullah. Alhamdulillah, setelahnya kita mempelajari dan memahami adab-adab tilawah Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan seluruh adab-adab tersebut. Sehingga dengan memakai adab-adab atau akhlak di dalam tilawah Quran, kita mampu menangkap dan merasakan hikmah dan manfaat dari tilawah Al-Quran. Harapan kita bukan saja kita mendapatkan pahala atau kebaikan dari tilawah Quran. Betul kata Rasulullah SAW. Man qara'a harfan min kitabillahi bi. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, bihi hasanah, maka baginya ada satu kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Jadi satu huruf 10 kebaikan. Kemudian kita juga memahami bagaimana tilawah Quran ini akan menjadi penolong, akan memberikan syafaat nanti yaumul qiyamah. Akan tetapi lebih dari itu, kita harus mampu mendapatkan hikmah dan manfaat di dalam kehidupan di dunia ini. Bukan hanya nanti di akhirat. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, di mana fungsinya adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda, sebagai penjelasan-penjelasan dari petunjuk. Wal furqan, kemudian juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sahabat-sahabat semua, lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa Al-Quran ini akan menjadi obat atau penawar bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana tersebut di dalam surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Dan kami telah menurunkan Al-Quran, di mana Al-Quran ini menjadi shifa'un, sebagai obat atau penawar, wa rahmatul, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Sementara wala yazidud dhalimina illa khasar. Sementara Al-Quran ini tidak akan menambah sesuatu pun kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang kafir, kecuali rugi saja. Sahabat-sahabat semua rahimakumullah. Di dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan ada kata-kata minal Quran. Di sini laisa bimakna litaf'in. Hanya sebagian ayat-ayat atau surat-surat saja. Akan tetapi kulluh, seluruh ayat-ayat dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas ini akan menjadi obat dan rahmat. Jadi sahabat-sahabat semua, kita tidak usah memilih ayat ini. Akan tetapi seluruh ayat ini akan menjadi obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian dikatakan di dalam tafsir Taisir Kalimur Rahman, Imam Nasir As-Sa'di dikatakan, untuk siapa saja, untuk siapa obat dan penawar dan rahmat ini? Ternyata hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Laisa dzalika likulli ahadin, bahwa ini bukan untuk seluruh orang. Wa innama dzalika lil mu'minina bihi. Obat dan rahmat ini hanya akan dirasakan mereka yang mengimani Al-Quran. Al-musaddiqina bi ayatihi, mereka yang membenarkan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan lebih dari itu, al-amilina biha, mereka yang mengamalkan Al-Quran. Kemudian dijelaskan di dalam tafsir Safwatut Tafasir, di mana tafsir ini kumpulan dari berbagai tafsir. Ya, sebutkan wa nunazzilu min ayatil Qur'anil azim. Jadi Allah telah menurunkan ayat-ayat Quran yang agung ini, ma yasfil qulub, akan menjadi obat atau akan mengobati hati, min amrodil jahli wa dilal,
Dari penyakit apa? Ya, ini penyakit yang terbesar adalah al-jahlu, kebodohan. Kemudian ad-dilal, kesesatan. Bodoh karena dia tidak mampu melihat kebenaran dari Al-Quran. Wad-dilal, karena bodoh maka dia disesatkan. Kemudian disebutkan wa yudhahibu soda'an nafsi. Kemudian Al-Quran ini, tilawah atau ayat-ayat Quran ini akan mampu menghilangkan soda'an nafsi, berupa karat-karat yang ada di dalam hati kita. Ternyata di dalam hati kita ini ada karat-karat yang mengotori. Apa karat-karat itu? Menurut beliau dikatakan minal hawa, dari hawa nafsu. Kemudian wadanasi, dari kotoran-kotoran batin. Wasyuh, artinya kebahilan, sifat bakhil. Wal hasad, dan hasad. Itulah diantaranya penyakit-penyakit hati yang akan dibersihi, akan diobati dengan ayat-ayat Al-Quran. Wama ar-rahmat, dan apa yang maksud rahmat lil mukminin? Bima fi minal imani wal hikmah wal khairil mubin. Setelah itu kita akan mendapatkan rahmat berupa kebaikan, berupa kelembutan. Kelembutan batin. Setelah kita membaca Al-Quran dengan penuh kehusuan, kita akan mampu merasakan kenikmatan batin, kelembutan batin kita, sehingga kita mampu mengamalkan isi Al-Quran. Wala yazidud dzalimina illa khasara. Sementara Al-Quran ini tidak akan memberikan apa-apa bagi mereka orang-orang yang kafir. Mudah-mudahan dengan memahami ayat ini telah mampu mendorong kita untuk terus mendawamkan tilawah Al-Quran, dan kita mampu merasakan rahmat dan obat bagi kehidupan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.